Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dalam masa pandemik ini, kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Maka jangan lupa senantiasa terapkan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Pada kesempatan ini, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Murni Ningsih, mata pelajaran yang diampu PPKN, alamat rumah Ngentak Bangun Kerto Turi Sleman, nomor HP 085 228 143040. Pada kesempatan pagi ini, Ibu akan menyampaikan sosialisasi rancangan pembelajaran yang meliputi 1. KKM, 2. KIKD, dan yang ketiga adalah sistem penilaian. Oke, yang pertama yaitu KKM. KKM adalah kriteria ketuntasan minimal. SMP Negeri 3 Turi menerapkan KKM sekolah yaitu 71. Yang kedua, pemetaan KIKD. Pemetaan KIKD PPKN. Mari kita lihat bersama-sama ya, selama masa daring ini. Kita akan melihat KI-nya dulu, kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial. Yang ketiga, memahami pengetahuan, baik itu yang faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait dengan fenomena dan kejadian yang tampak mata. Dan yang keempat, yaitu mencoba mengolah, menyaji dalam rangka konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian seperti apa toh kompetensi dasar yang akan diajarkan atau yang harus dicapai selama satu semester ini? Yaitu 3.1, membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Indikator yang akan kita capai yaitu mampu mendeskripsikan pengertian dinamika, mendeskripsikan ancaman merubah Pancasila sebagai dasar negara, mendeskripsikan usaha-usaha untuk merubah Pancasila sebagai dasar negara, menjelaskan dinamika nilai-nilai Pancasila, dan menjelaskan perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan. Nah, materi pembelajaran pada KD 3.1 adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, dan langkah-langkah perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai kehidupan. 4.1 mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materinya 1. Mendeskripsikan makna alinea pembukaan UUD 45. 2. Menjelaskan makna pokok-pokok pikiran dalam pembukaan. 3. Menjelaskan sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 45. Kemudian materinya ya 1. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 45. Yang kedua, arti penting pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 45.
Dan yang ketiga, sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 45. Materi ketiga, 3.3, memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 1. Memahami hakikat dan teori tentang kedaulatan. 2. Menganalisis bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menyimpulkan tentang prinsip-prinsip kedaulatan dengan penerapan kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, menganalisis penerapan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Materinya yang akan kita bahas adalah 1. Hakikat dan teori tentang kedaulatan. 2. Bentuk kedaulatan yang sesuai dengan UUD 45. 3. Prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Dan yang keempat, pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan UUD 45. Poin ketiga, sistem penilaian. Bagaimanakah sistem penilaian yang akan diterapkan? Secara khusus PPKN akan membuat berbagai macam peraturan yang semuanya ditujukan bagi kebaikan kita bersama. Mari kita lihat. Sebelum kita memulai pembelajaran, maka kita akan membuat kontrak belajar terlebih dahulu. Apa isi dari kontrak belajar? Mari kita perhatikan bareng-bareng, kita baca bersama-sama. Untuk pembelajaran daring ini, Ibu akan menyampaikan kontrak belajar terlebih dahulu. Berikut kontrak belajarnya. 1. Wajib mengisi daftar hadir yang diberikan oleh wali kelas masing-masing di setiap awal jam pelajaran. Apabila siswa tidak mengisi daftar hadir lebih dari 3 kali, maka nilai otomatis akan dikurangi. 2. Jadwal mapel PPKN setiap hari Senin, pukul 10.30 sampai 11.30 WIB selama masa daring semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. 3. Dalam pembelajaran daring PPKN, guru akan memberikan materi berupa Word, PDF, gambar atau link atau segala hal yang wajib diakses oleh siswa di awal pembelajaran. Keempat, setelah materi selesai diakses atau diunduh, kemudian disimpan, maka semua siswa diwajibkan untuk mengerjakan tugas sesuai dengan materi yang dipelajari hari itu. 5. Semua siswa wajib mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang sudah dibuat. Keterlambatan pengiriman tugas akan diberikan pengurangan nilai sesuai dengan lama waktu keterlambatan. 6. Nilai rapot diambilkan dari nilai tugas, ulangan, PTS, atau penilaian tengah semester, dan PAS, penilaian akhir semester, serta kehadiran dan keaktifan siswa. Yang ketujuh, apabila tidak mengumpulkan tugas, maka nilai daring juga tidak ada, berarti 0, sehingga dampaknya ada pada nilai rapot. 8. KKM mapel sama dengan KKM sekolah, yaitu 71. Apabila nilai di bawah KKM, maka akan diberikan remedial. Dan apabila nilai sudah di atas KKM, maka akan diberikan pengayaan. Demikian beberapa ketentuan yang Ibu ajukan dalam mapel PPKN ini. Sekarang akan kita lihat sosialisasi rancangan penilaian. Nanti akan Ibu bagikan, yaitu sosialisasi rancangan penilaian yang akan ditandatangani oleh ketua kelas mewakili seluruh kelas. Apa saja yang termuat dalam sosialisasi rancangan penilaian? Kalian bisa melihat pada slide. Yang pertama yaitu identitas, yaitu mata pelajaran, kelas, kemudian semester. A. Apa saja yang akan dinilai? A. Lingkup penilaian. Sesuai Permendiknas nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian, penilaian prestasi peserta didik meliputi penilaian kehadiran, akhlak, kepribadian,
tugas terstruktur, tugas tidak terstruktur, ulangan harian, bisa juga ada tes lisan, kemudian tes tulis praktek, portofolio, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester untuk semester gasal, dan mungkin ada ujian sekolah. B. Teknik penilaian. Ada beberapa teknik penilaian yang diterapkan, antara lain memilih jawaban yaitu pilihan ganda atau jenis soal uraian, mensuplai jawaban misalnya dengan melengkapi, mengisi singkat atau menguraikan. Kemudian ada skala penilaian sikap sosial, mungkin juga daftar cek dan sebagainya. Yang C, bentuk penilaian. Bisa tes tertulis, tes lisan, penugasan, pengamatan, produk, unjuk kerja, proyek, atau portofolio. D. Materi penilaian. Soal penilaian diambil dari materi pembelajaran yang terdiri dari 1 SK atau 1 KI, KD, atau lebih. Nah, informasi lebih rinci disampaikan pada waktu akan mempelajari KIKD yang diambil dari poin penilaian yang terdapat dalam silabus dan RPP. Yang E, KKM. KKM atau pelajaran sama dengan KKM sekolah, ditetapkan berdasarkan analisis input, daya dukung, dan kompleksitas dari masing-masing kompetensi dasar, yaitu sebesar 71. Pada prinsipnya, semua siswa harus mencapai batas KKM pada setiap penilaian. Apabila peserta didik belum mencapai nilai KKM, maka yang bersangkutan akan mengikuti kegiatan pembelajaran remedial yang dilanjutkan dengan penilaian remedial. F. Pembelajaran dan penilaian remedial. Pembelajaran remedial dilakukan dengan cara mengulang sebagian besar materi bagi seluruh siswa bila ketuntasan klasikal kurang dari 75%. Bila ketuntasan klasikal mencapai lebih besar atau sama dengan 75%, maka pembelajaran ulang diberikan secara individu dalam bentuk konsultasi ataupun pemberian tugas. Dapat dilaksanakan di dalam jam pembelajaran atau di luar jam pembelajaran. Pada akhir pembelajaran remedial diadakan ulangan remedial dengan soal yang sebobot. Nilai yang diperhitungkan adalah nilai tertinggi sesuai dengan komitmen antara guru dan siswa. Nilai maksimal remedial adalah 72 sesuai dengan komitmen antara guru dan siswa. Karena keterbatasan waktu, penilaian remedial dilakukan sebanyak-banyaknya 2 kali. Terakhir, G. Pembelajaran dan penilaian pengayaan. Pengayaan boleh diikuti oleh peserta didik yang telah mencapai KKM dalam setiap kompetensi dasar yang dilaksanakan di dalam atau di luar jam pembelajaran. Penilaian dalam program pengayaan dapat berupa tes maupun non-tes. Nilai pengayaan yang lebih tinggi dari nilai sebelumnya dapat diperhitungkan. H. Lain-lain, kejujuran, sportivitas dijunjung tinggi dalam pembelajaran. I. Rancangan penilaian ini disampaikan kepada seluruh siswa pada akhir semester dan disaksikan oleh ketua kelas masing-masing. Oke, jadi tadi di depan sudah saya sampaikan tentang sosialisasi, KKM, KIKD, dan teknik atau sistem penilaian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Kemudian marilah kita bersama-sama untuk belajar demi kebaikan kita bersama. Terima kasih. Tak ada keberhasilan tanpa kerja keras.